78%. Jadi kami laporkan Pak Gubernur bahwa hasil exit poll, kami melakukan exit poll. Jadi penelitian setelah pemilu di TPS, kader Golkar yang memilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu adalah 78%. Artinya partai kita adalah partai yang berkontribusi terbesar terhadap kemenangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu tentunya kami mengucapkan terima kasih. Saya masih ingat itu ketika jadi bupati dikasih anggaran 5 miliar. Ini juga legend, ada yang jadi ketua DPRD kabupaten, Teh Meti ya, legend luar biasa. Bendahara jadi ketua DPRD kabupaten, memuji pemimpin setinggi langit tanpa bekerja. Kenapa? Karena memuji pemimpin setinggi langit tanpa bekerja, sesungguhnya kita sedang menjerumuskannya. Maka kembali pada Soksi, saya mengagum tulisannya dari Jenderal Soksi kita, Pak Soehardi. Apa sih Soksi itu? Soksi itu sintesa dari sebuah pergulatan berpikir tentang ekonomi. Apakah ekonomi kita kapitalis? Apakah ekonomi kita komunis? Bagaimana pendekatan antara buruh dengan majikan? Apakah pendekatan kapitalisme atau pendekatan komunisme? Maka Soksi itu tumbuh menginternalisasi seluruh nilai-nilai gagasan tentang Pancasila dalam hubungan industrial, dalam hubungan perkebunan pada waktu itu. Di era sekarang, apakah pikiran itu relevan? Ya relevan. Karena relevan itu harus ditumbuhkan dalam gagasan-gagasan lokal, gagasan-gagasan yang bersifat garis leluhur dalam bahasa saya. Sesungguhnya tantangan politik saya yang terbesar hari ini adalah bukan memperjuangkan popularitas saya dari dulu, bukan memperjuangkan elektabilitas. Kayak kalau popularitas dan elektabilitas sejak zaman Bupati saya selalu tinggi. Tetapi apa sih yang lagi saya arungi, lagi saya perjuangkan, dan kenapa ada badai yang terus menerpa? Karena saya lagi memperjuangkan tentang entitas, pikiran, ideologi, harkat, martabat orang Sunda. Ya, ini memenuhi undangan ya dari Depidar Soksi Provinsi Jawa Barat melakukan konsolidasi pemenangan pemilihan khususnya. Ya, teman-teman Soksi ingin raihan target 80% bisa tercapai melalui konsolidasi organisasi dan penggalangan di wilayah basis daerahnya masing-masing. Oke, jelang sebulan nih menuju hari teman gitu ya Pak ya. Untuk mencapai suara 80% ada strategi khusus mungkin? Ya gini, ya kan eranya sudah satu era digital. Era digital kan kita bisa tahu bagaimana perkembangan media sosial dalam setiap hari. Kan hal-hal kemanusiaan yang viral itu kan selalu terjadi, dan itu bukan dibuat-buat, itu terjadi secara alamiah. Karena saya sampai hari ini nggak pernah berhenti untuk berkeliling. Hari ini tadi malam saya di Kuningan, hari ini saya ke Kuningan lagi, besok saya ke Bogor, jadi tiap hari, dan saya datang untuk memenuhi undangan warga. Hari ini kan banyak warga yang undang, minta saya datang, ya saya datang untuk menemuinya. Dan yang berikutnya juga kan teman-teman tim para saksi sudah mulai terbentuk dan mereka harus bekerja. Mungkin kan kalau selama ini Abang selalu keliling, tapi sendiri nggak sama Kang Erwan. Kemarin juga sempat disinggung kalau Kang Erwan juga harus mendorong elektabilitas gitu ya. Nah itu sejauh ini seperti apa? Iya, kalau bareng-bareng kan jadi dapatnya tidak banyak. Kalau saya sih dorong Kang Erwan fokus di wilayah Cimahi, gitu kan, karena itu fokus perhatian kita ya. Fokus di wilayah Cimahi karena dua hal di situ. Pertama, letaknya dekat ke rumahnya. Yang keduanya, Kang Erwan memang kelahiran rumahnya di situ. Dia punya rumah di situ, sehingga hubungan emosional dengan para tetangganya harus diperkuat. Sehingga nanti Cimahi bisa mengalami kenaikan grafik yang signifikan. Sekarang juga sudah signifikan, tapi kan raihannya baru 57% di survei kita. Di bawah Depok. Depok saja sudah 64. Itu artinya Depok itu lebih berat tantangannya dibanding Cimahi. Sehingga Cimahi harus mengalami kenaikan. Bekasi gimana? Bekasi 66% sudah relatif baik. Kemudian Bandung Barat 80%.
relatif baik. Ya sudah, trennya malah naik dalam setiap hari. Ya, syukur alhamdulillah hari ini Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke Partai Golkar dan melakukan acara dengan DPD Soksi Jawa Barat. Soksi adalah salah satu ormas pendiri Partai Golkar selain Kosgoro 1957 dan MKGR. Jadi tentunya peran Soksi, kontribusi Soksi nanti pada Pilkada 2024 di bulan November nanti sangat penting dan strategis. Untuk itulah Kang Deddy Mulyadi hadir ya untuk mengingatkan kembali teman-teman baik Partai Golkar secara umum maupun kader-kader Soksi untuk terus bekerja, jangan terlena oleh hasil survei. Walaupun hari ini jika pemilu diadakan hari ini survei kita sudah 75,7, cukup terpaut jauh dengan kompetitor yang lain, tapi Kang Deddy mengingatkan untuk terus bekerja, untuk terus turun ke masyarakat, menyapa rakyat, membantu kesulitan masyarakat. Karena Kang Deddy tadi yang perlu digarisbawahi menyampaikan kita bukan hanya sekedar ingin mencari kemenangan, tapi juga ingin membantu semua kesulitan masyarakat Jawa Barat. Pak, tadi juga disinggung soal memecahkan rekor. Kondisi sekarang gimana Pak dengan target? Ya, terkait dengan pemecahan rekor itu bukan hal yang tidak mungkin ya, kecuali jika salah satu paslon di satu daerah dalam pilkada melawan kota kosong. Ini kan kita melawan 3 kompetitor yang lainnya. Kita akan tunjukkan bahwa yang diraih Kang Deddy bisa maksimal, terpaut jauh dengan paslon-paslon yang lainnya. Bisa jadi itu nanti ketika capaiannya sangat tinggi, bukan tidak mungkin itu mencatatkan rekor bahwa dalam sebuah kontestasi pilkada yang diikuti 4 pasang, raihan persentase bisa tertinggi. Itu bukan tidak mungkin. Targetnya mungkin di berapa? Kalau kita sementara ini kan, kalau kemarin 80% itu sudah tercapai. Kemarin turun menjadi 77,81. Ya, saya pikir 80% itu hal yang